الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita bisa sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala, keberkahan dan kebaikan bagi kita untuk dunia dan akhirat kita. Salah satu aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan, dianggap sepele oleh kita pada bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Kalau kita melihat di dalam salah satu hadis bahwa orang yang membaca Quran oleh Rasulullah SAW itu disebutkan dengan 4 buah-buahan. Orang mukmin yang rajin membaca Quran itu disebutkan sebagai buah utrujah. Jadi buah utrujah itu buah yang manis dan sangat wangi. Itulah orang mukmin yang rajin membaca Al-Quran. Bagaikan buah utrujah, sangat wangi dan sangat manis. Sedangkan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu seperti kurma, kata Rasulullah, seperti buah kurma. Buah itu manis tapi tidak memiliki wangi. Itu orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Yang ketiga, orang munafik yang membaca Al-Quran itu kata Rasulullah seperti buah raihanah, yaitu wangi, baunya tapi pahit, tidak memiliki rasa yang bagus. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah hanzalah, buah itu tidak wangi dan sangat pahit. Perumpamaan ini Bapak Ibu sekalian memberikan kesan buat kita bahwa seorang mukmin yang berinteraksi dengan Al-Quran, dia akan merasakan kelezatan dalam hidup. Dia akan merasakan ketenangan dalam hidup, dan dia akan merasakan ketenteraman dalam hidup. Kita artikan bahwa sesuatu yang manis itu menyejukkan, sesuatu yang manis itu membuat kita bahagia. Kemudian pesan kita dari sesuatu yang wangi itu memberikan sebuah kesan bahwa wanginya seseorang dengan Al-Quran itu, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kehinaan, bahwa hidupnya akan senantiasa diikuti oleh kebaikan-kebaikan yang memberikan kesan positif kepada orang lain. Maka mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa meraih buah yang sangat manis dan sangat wangi, yaitu buah utrujah, dengan berinteraksi dengan Al-Quran secara intensif, kemudian tentunya membaca Al-Quran dengan tadabbur yang sangat tinggi kepada Allah. Sebab Al-Quran akan memberikan makna sesungguhnya dalam kehidupan kita. Orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran adalah orang-orang yang mampu terus menjaga keimanannya dengan sebaik-baiknya. Keimanan yang sesungguhnya adalah ketika Al-Quran dibacakan, maka bertambahlah keimanan mereka. Di dalam ayat, salah satu ayat disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun.
disebutkan bergetarlah hati mereka, dan apabila ayat Allah dibacakan maka bertambahlah keimanan mereka kepada Allah. Ini yang tadi saya katakan, bahwa orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran akan terjaga imannya, akan terjaga amal solehnya, karena nuansa-nuansa ilahiyah dia dapatkan setiap saat dari Al-Quran. Maka begitu seseorang jauh dari Al-Quran, maka wangi hidupnya tidak akan pernah ada, dan imannya pun tidak terjaga, apatah lagi amal solehnya. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini Allah memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan kemudahan buat kita untuk sama-sama kita membaca Al-Quran secara intensif. Para sahabat Nabi yang sudah kita sebutkan beberapa waktu lalu, Qais bin Amr al-Mulahi, beliau membaca Al-Quran sejak bulan Sya'ban sampai bulan Ramadan. Bukan berarti bulan yang lain tidak membaca, tapi lebih khusus lagi, Qais bin Amr al-Mulahi tafarraga li qiraatil Quran. Beliau menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran hingga pokoknya usahanya ditutup sementara karena beliau sedang membaca Al-Quran. Ini memberikan sebuah isyarat buat kita, jika para sahabat yang hidup dengan Rasulullah begitu intensif mereka berinteraksi dengan Quran, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti mereka agar tetap bisa berinteraksi dengan Quran. Jauh dari Al-Quran adalah membuat kita kering, hati kita jauh dari Allah, dan dekat dengan Al-Quran membuat hati kita tenang dan kita mendapatkan keberkahan. Karena satu huruf yang dibaca 10 kebaikan. Berapa kebaikan yang kita dapatkan jika kita memiliki target 1 juz, 2 juz, atau 3 juz. Mudah-mudahan Ramadan ini memberikan manfaat bagi kita. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.